Shalom, selamat malam. Bersama dengan saya kembali, Venezon Perikas STM PDK, dosen IAKN Kupang. Saya akan melanjutkan tanggapan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa di mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dimulai dari saudari Tirsa Fanggi. Bagaimana sosiologi pendidikan dapat mencegah dampak penggunaan iptek yang salah dan negatif? Serta berikan contohnya. Sosiologi pendidikan adalah satu mata kuliah yang penting. Kita mempelajari sosiologi pendidikan ini untuk mengetahui masalah-masalah sosial, problema-problema sosial dan konflik-konflik sosial, serta bagaimana guru mengatasi masalah sosial, bagaimana sekolah mengatasi masalah sosial. Nah, kehidupan sosial ini bukan hanya kehidupan pribadi, tetapi juga pribadi dan pribadi dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, dalam konteks ini kita bicara tentang sosiologi pendidikan. Nah, bagaimana sosiologi pendidikan dapat mencegah dampak penggunaan iptek yang salah dan negatif? Dampak penggunaan iptek yang salah dan negatif itu berbicara tentang masalah sosiologi pendidikan yang pada akhirnya bisa menghasilkan konflik. Misalnya hoax, berita bohong, atau film porno untuk anak usia yang sebenarnya belum pantas untuk menonton. Nah, contoh-contoh ini, sosiologi pendidikan mengajarkan guru untuk mencegah, itu belajar mencegah konflik, mencegah masalah-masalah yang terjadi dalam penggunaan iptek. Karena itu, sosiologi pendidikan dapat mencegah. Nah, yang berikut, pertanyaan yang kedua, bagaimana manusia dan masyarakat mengintegrasikan kebudayaan agar tidak terjadi konflik? Nah, integrasi kebudayaan ini akan mudah kalau budayanya sama, tetapi akan sulit kalau budaya berbeda. Yang perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik, ya misalnya pertikaian antar suku. Sebenarnya itu karena tidak ada sikap untuk menghargai satu dengan yang lain, menghargai integritas dari kebudayaan orang lain. Karena itu sebenarnya bagaimana manusia dan masyarakat mengintegrasikan kebudayaan agar tidak terjadi konflik. Misalnya Pancasila itu mewadahi semua Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda. Gereja, ya, di gereja ada orang dari berbagai latar belakang suku, tapi bersekutu di dalam pemahaman yang sama. Makanya ada materi tentang hubungan sosiologi pendidikan dengan teologi Kristen. Oke, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Marlene Biaf. Oh, sudah terjawab ini. Yang berikut, Dina Muarni, Nisimnasi. Apakah manusia yang tidak menjaga gambar dan rupa Allah dalam dirinya bisa untuk membangun hubungan dengan Allah? Jika tidak, mengapa? Jika tidak, apa penyebabnya bagi manusia yang tidak membangun hubungan yang baik dengan Allah? Terima kasih. Nah, teologi Kristen mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan dari tangan Allah sendiri dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, itu menjadi patokan bagi hidup manusia dalam kepercayaan Kristen. Orang percaya seharusnya menjaga citra Allah di dalam dirinya, sehingga dia dapat membangun hubungan dengan Allah. Ya, kalau manusia yang tidak menjaga gambar dan rupa Allah,
tidak bisa membangun hubungan dengan Allah kecuali dia mau bertobat dan kembali memperbaiki dirinya sehingga dia diterima dalam persekutuan interaksi dengan Allah. Jika tidak, maka penyebabnya bagi manusia yang tidak membangun hubungan baik dengan Allah. Terima kasih. Apa penyebabnya bagi manusia? Ya, kita sudah tahu bahwa konsekuensi dari free will, kehendak bebas itu adalah setia, taat, berkat. Tidak setia, tidak taat, kutuk. Ya, jadi manusia membangun kutuk ketika dia tidak mengambil keputusan atau bersikap bertindak sesuai dengan kehendak Allah dan citra diri Allah di dalam diri manusia sendiri. Artinya manusia keluar dari rel kebenaran kehidupan yang harus dijalankan. Pertanyaan berikut masih dari Dina Nisimnasi. Apa hubungan antara paradigma dengan sosiologi pendidikan? Nah, ini sebenarnya saya sudah menjawab ya. Hubungan paradigma dengan sosiologi pendidikan bisa diikuti di penjelasan saya di penjelasan sebelumnya yang berkaitan dengan tanggapan paradigma sosiologi pendidikan. Itu sudah ada Dina ya. Nanti coba cek kembali. Yang berikut Marlene Biaf. Shalom Bapak. Saya mau bertanya lagi pada hubungan sosiologi pendidikan dengan IPTEK. Dalam IPTEK ada imbas ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ ada 4 poin yang sudah Bapak paparkan. Pertanyaannya, jelaskan mengapa dari 4 poin tersebut dapat mempengaruhi struktur masyarakat bahkan alam raya. Oke, mari kita lihat ya. IPTEK ya. Ya. Oh, rupanya belum bisa terbuka. Oh, bisa. Iya, sebentar. Oh, sebentar. Kita jadi korban IPTEK lagi. Ini teologi Kristen. Tidak, IPTEK. Ya, ini dia. Ini teknologi. Ya, saya langsung di materinya saja ya. Imbas ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pertanyaannya, mengapa dia berimbas ya? Dan mempengaruhi masyarakat dan alam raya. Nah, dikotomi rasio dan imajinasi ini dikerjakan oleh IPTEK. Imajinasi itu hasil dari proses rasio dan imajinasi dari manusia ya. Kebebasan dan naluri, aktif dan kontemplasi, homo liber dan bebas, homo ludens kreatif. Nah, ini bagian dari 4 imbas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikerjakan oleh manusia. Nah, dan itu mengkondisikan manusia dalam struktur tertentu. Ya, masyarakat, alam raya, eksistensi to be dan to have. Jadi manusia, rasio yang dipengaruhi oleh IPTEK ini, itu mempengaruhi kondisi struktur berpikir masyarakat. Jadi setelah menghasilkan IPTEK, struktur berpikirnya berubah. Contoh orang melakukan aktivitas dulu sebelum teknologi ini dikembangkan, orang masih berjalan kaki. Setelah itu bisa ada sepeda. Setelah sepeda orang berpikir untuk motor, orang berpikir untuk mobil, orang berpikir untuk kereta api, pesawat dan lain sebagainya. Dan itu mempengaruhi struktur masyarakat dan alam raya. Alam raya apa hubungannya? Apa yang dipengaruhi? Alam raya ini berbicara tentang bagaimana manusia bisa menghasilkan pesawat terbang yang bisa melewati ya langit ya, yang dulu budaya sebelumnya tidak paham itu.
Oke, kita kembali lagi ke eh, ke komentar ini. Ya, eh, ya, eh, oke. Ini agak terlewat ya. Tapi paling tidak dari situ sudah terjawab bahwa eh, apa yang dihasilkan oleh iptek itu mempengaruhi ya struktur konteks masyarakat dan alam raya ya. Marlene, kamu luar biasa. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat baik ya. Artinya kamu mengamati secara teliti penjelasan saya, dan silakan Marlene kalau kamu mau eh, mengembangkan bertanya lagi, saya persilakan. Terus hubungan sosiologi pendidikan dengan budaya. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika budaya tidak dilakukan secara bersama-sama dalam suatu komunitas masyarakat? Ya, budaya itu dihasilkan secara bersama-sama. Kalau tidak dilakukan secara bersama-sama, itu budaya dalam konteks eh, kebiasaan manusia. Jadi bisa saja dia menjadi budaya karena orang melakukannya bersama-sama, ya. Jadi eh, kapan ini menjadi budaya? Budaya ini kan menyangkut dari kesepakatan, dari kebersamaan yang komunitas atau masyarakat mengerjakannya, dan itu menjadi identitas. Dan orang lain datang menyesuaikan dengan mereka. Mereka tidak bisa merubah apa yang sudah dilakukan dalam konteks mereka. Artinya budaya itu tidak bisa berubah. Kalau berkembang, ya. Nah, kapan dia berubah? Peradaban. Ya, generasi baru pasti akan membentuk pola baru. Dan itulah sebabnya kenapa generasi sekarang tidak lagi tahu bahasa aslinya sendiri. Misalnya orang Sabu yang tinggal hidup besar di Kupang, yang berkomunikasi dengan bahasa Kupang, lalu sudah pergantian generasi di Kupang, dia tidak pernah pergi Sabu, dia tidak pernah bicara bahasa Sabu dengan orang tuanya juga sudah lupa bahasa Sabu atau tidak tahu lagi bahasa Sabu. Nah, itu akan membuat budaya dalam konteks orang Sabu di Kupang itu kehilangan budayanya. Tetapi dia tetap orang Sabu sebagai identitas dari gen darah. Tetapi untuk membudayakan apa yang ada pada orang Sabu, ya dia harus kembali untuk belajar dan mempelajari itu. Yang berikut Marni Lunokas. Terima kasih buat penjelasan dari Bapak tentang manusia diciptakan untuk memuliakan Allah dari seluruh totalitas hidupnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana seseorang yang tidak menjaga gambar dan rupa Allah dengan baik? Jelaskan. Ya, ini saya sudah jelaskan. Pertanyaannya sama Marni. Nah, coba kamu sebelum bertanya, kamu harus membaca dulu apa yang ditanyakan oleh teman-temanmu, sehingga saya tidak perlu menjawab berulang-ulang untuk pertanyaan yang sama. Ya, terima kasih. Tapi saya hargai kamu ikuti jawaban saya sebelumnya tadi. Lalu yang berikut, Febriana Nenobahan. Saya mau bertanya tentang bagaimana cara kita sebagai calon guru PAK untuk mengatasi siswa yang sedang menyalahgunakan iptek dengan menonton video